Bab ke-180, JDMPS2, penculikan. 1 bulan kemudian. Kita jadi pergi hari ini nggak? Tanya Kanza. Jadi kak, nanti habis zuhur kita jemput kalian ya. Kita pakai mobil satu aja. Jawab Aisyah. Aku sudah nggak sabar mau belanja perlengkapan bayi. Pasti lucu-lucu deh. Ujar Kanza. Kakak sudah USG BLM? Nanti kalau nggak tahu jenis kelaminnya bagaimana mau menentukan warna? Tanya Aisyah. Sudah 3 hari yang lalu. Kata dokter si laki-laki semua. Tapi kita kan nggak tahu kehendak Allah gimana. Tapi biar nggak bingung nanti cari warna netral aja. Takutnya banyak beli warna pink malah beneran keluar laki-laki semua. Jawab Kanza. Benar juga ya. Aku jadi nggak sabar pengen cepat 7 bulan. Jadi biar bisa beli perlengkapan bayi juga. Ucap Aisyah. Oh ya, rencana ke pantinya kapan? Tanya Kanza. Kata Dedi minggu depan aja pas hari libur. Pokoknya kakak siapan aja amplopnya. Kita akan mendatangi 3 panti asuhan di hari itu. Dan di panti asuhan terakhir kita akan mengadakan doa bersama. Jawab Aisyah. Baiklah, kalau gitu nanti aku akan kasih tahu abang. Oh ya, kamu sendiri cuma mau jalan aja ke mall? Tanya Kanza. Enggak. Biasalah mau beli keperluan anak bujangku. Stok pampers, biskuit, dan bubur bayi sudah habis. Jawan Aisyah. Kamu jangan gendong yang berat-berat dulu loh. Itu Aska kan gemoy banget anaknya. Ucap Kanza. Ya enggak dong, kan ada papanya. Nanti kita juga bawa stroller kok. Ucap Aisyah. Oh ya lupa. Maklum belum ada pengalaman. Ucap Kanza. Ya udah kita sholat dulu kak, sudah azan ini. Habis itu kami meluncur tempat Kak Kanza. Ucap Aisyah. Oke, kami tunggu ya. Assalamualaikum. Ucap Aisyah. Waalaikumsalam. Jawab Kanza yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Ceklek. Rifki tampak keluar dari kamar mandi sembari mengeringkan rambutnya. Bang, kata Aisyah kita jadi pergi ke mallnya. Nanti mereka yang jemput biar satu mobil aja katanya. Ucap Kanza. Mereka mau ngapain ikut ke mall? Tanya Rifki sembari mengambil baju dari dalam lemari. Persediaan pempes segala macamnya si Aska habis katanya. Jawab Kanza. Oh, ya udah kalau gitu barengan aja. Toh mereka melewati rumah kita juga. Ucap Rifki. Sekarang kita sholat zuhur jamaah aja bang. Ucap Kanza sembari bangkit dari tempat duduk. Ya, jawab Rifki. Mereka pun sholat zuhur berjamaah. Setelah selesai mereka segera bersiap. Karena jarak rumah Aisyah dan Steve hanya sekitar 10 menit saja. Dan sesuai dugaan mereka, Steve dan Aisyah datang menjemput sekitar 15 menit kemudian. Halo baby Aska. Ih, tambah gemes deh pipinya. Ucap Kanza saat dirinya dan Rifki masuk ke dalam mobil. Iya makanku banyak sekali Umi. Ucap Aisyah sembari menirukan suara Aska. Sekarang sudah berapa sih umurnya? Tanya Kanza. Sekitar 10 bulan. Kalau makan lagi lahap-lahapnya dia. Makanya badannya andut semua. Jawab Aisyah sembari terkekeh. Kita mau langsung ke mall atau kita makan siang dulu nih? Soalnya nggak sempat makan siang tadi. Tanya Steve. Makan siang di mall aja deh. Biar nggak terlalu banyak perjalanan. Kasihan para bumil kalau sering naik turun mobil. Jawab Rifki. Ya juga ya. Ya udah kita langsung meluncur ke mall aja kalau gitu. Ucap Steve sembari menambah kecepatan mobilnya. Setelah sampai di salah satu mall terbesar di kota itu, mereka pun memilih belanja terlebih dahulu. Kita nanti ketemuan di restoran ujung sana ya. Restaurant Steak. Ucap Rifki. Oke. Kalau begitu kita pisah di sini aja. Ucap Steve. Steve dan Aisyah akhirnya berpisah terlebih dahulu dengan Rifki dan Kanza untuk mencari barang-barang yang mereka butuhkan. Steve tampak mendorong stroller untuk meringankan bebannya. Dan Aisyah mendorong troli untuk barang belanjaannya nanti. Sementara itu di tempat berbeda Kanza dan Rifki pergi ke gerai tempat menjual perlengkapan bayi. Masya Allah bang, semuanya bagus-bagus. Rasanya aku mau borong semua. Ucap Kanza dengan mata berbinar. Ya udah kamu borong aja semuanya. Nanti biar pihak toko yang kirim semuanya ke rumah kita. Ujar Rifki. Gak gitu juga bang. Aku kan cuma bilang rasa-rasanya aja.
ucap Kanza. Jadi kita mau putuskan pilih warna apa bajunya? Tanya Rifki. Bagaimana kalau biru sama kuning? Tanya Kanza. Pink aja deh. Jawab Rifki yang sengaja ingin menjahili Kanza. Ih, jangan bang. Nanti kalau anak kita beneran cowok semua bagaimana? Jadi beli warna netral aja. Ucap Kanza. Iya sayangku. Ucap Rifki sembari mengusap puncak kepala Kanza. Kanza dengan antusias memilih baju-baju bayi dan semua perlengkapan bayi yang lainnya. Setelah dirasa cukup, mereka pun pergi ke restoran steak yang ada di mall itu. Namun untuk memastikan keberadaan Steve dan juga Aisyah, Rifki membuat panggilan terlebih dahulu. Ya bang? Tanya Steve. Ada di mana? Kami sudah menuju ke restoran itu. Tanya Rifki. Oke, tunggu aja kalau duluan sampai. Soalnya kami sedang antri di kasir. Jawab Steve. Ya, jawab Rifki yang kemudian mengakhiri percakapan itu. Ada di mana mereka bang? Tanya Aisyah. Sudah menuju ke restoran itu. Ini mentang hari libur antrian kasir panjang banget ya. Sayang, kamu duduk di kursi itu, Gi. Kasihan kalau kamu kelamaan berdiri. Biar abang aja yang bayar sendiri. Jawab Steve. Beneran gak apa-apa, bang? Tanya Aisyah. Gak apa-apa, sayangku. Jawab Steve. Aisyah kemudian mendorong stroller Aska dan menunggu Steve di kursi stainless di seberang kasir. Setelah menunggu hampir 15 menit, Steve pun akhirnya selesai membayar semua belanjaannya di kasir. Karena belanjaannya lumayan banyak, Steve meminjam troli hingga ke dekat restoran tempat mereka janjian. Sudah pesan makanan belum? Tanya Steve. Belum. Sengaja nunggu kalian. Jawab Rifki. Sayang, kamu pesan aja makanannya ya. Samakan aja dengan yang kamu pesan. Abang mau naruh barang dulu ke mobil. Ucap Steve. Benar juga. Ketimbang lama nunggu pesanan, mending kita naruh barang-barang dulu. Belanjaan sampai 2 troli begini. Ucap Rifki. Ya udah pergi aja. Nanti biar kami pesankan makanan buat kalian. Ucap Kanza. Aisyah dan Kanza pun memesan menu makanan untuk mereka. Enaknya makan apa ya? Tanya Kanza. Steak aja yuk kak. Tanya Aisyah. Boleh deh. Mbak. Seru Kanza pada seorang pelayan. Seorang pelayan tampak mendekat dan menanyakan pesanan pada Kanza dan Aisyah. Kami pesan steak ya. Yang 2 tingkat kematangannya medium, yang 2-nya harus overcook. Yang overcook untuk bumil soalnya. Ucap Kanza. Baik bu, minumnya apa? Tanya pelayan. Jus alpukat 4, air mineral ke-4. Jawab Aisyah. Baik. Mohon menunggu ya bu. Ucap pelayan. Ya terima kasih. Ucap Kanza. Pelayan itu kemudian undur diri sembari membawa daftar menu. Kanza dan Aisyah berbincang sembari menunggu pesanan mereka jadi. Namun saat sedang asyik berbincang, 2 orang berjas hitam dan berdasi menghampiri Kanza dan Aisyah. Mereka bahkan duduk meski tanpa diperintahkan. Kami diperintahkan oleh Bos Steve dan Bos Rifki untuk menjemput kalian. Mereka tiba-tiba ada urusan mendadak. Jadi kami disuruh buat ngantar kalian pulang. Ucap salah seorang berjas hitam dan berkacamata hitam itu. Loh kok Bang Rifki nggak nelpon dulu ya? Apa urusannya sangat penting? Ucap Kanza. Betul. Mereka pergi buru-buru karena ada masalah di perusahaan. Ya udah deh. Yaudah kita pulang. Kita bayar aja steaknya, habis itu suruh antar ke rumah aja. Ujar Kanza. Aisyah melirik ke arah 2 pria berpakaian serba hitam itu. Aisyah tersenyum sinis dan berusaha mengulur waktu. Apa kalian pikir kami ini orang bodoh? Apa kalian pikir aku nggak tahu cara kerja dunia hitam yang Bang Rifki jalani? Tak ada satupun anak buahnya yang tidak sopan pada majikannya, meskipun itu keluarganya sekalipun. Mereka tidak akan duduk bersama majikannya sebelum diperintahkan. Kalian bukan suruhan Bang Rifki atau suruhan suamiku. Kalian pasti suruhan Hilman Bangke itu kan? Tanya Aisyah dengan kata-kata pedas. Itu apa? Kanza baru sadar kalau mereka saat ini sedang dalam bahaya. Tol! Baru saja Aisyah hendak berteriak saat kedua tangan pria itu mencekal tangannya dan juga tangan Kanza. Salah satu dari pria itu memperlihatkan sebuah senjata api dari balik jasnya. Hingga membuat mulut Aisyah bungkam seketika.
Kalau berani berteriak, perut kalian yang ada bayi kembar itu akan kami buat buyar. Sekarang berdirilah. Dorong stroller anak itu. Bersikaplah dengan wajar kalau mau bayi dalam perut kalian dilahirkan. Ucap pria itu setengah berbisik dan penuh penekanan. Sungguh nyali kalian besar sekali. Aku bisa menjamin suamiku dan abangku tidak akan mengampuni kalian berdua kalau sampai terjadi sesuatu pada kami. Ucap Aisyah setengah berbisik dan kemudian berdiri dari tempat duduknya. Sementara tubuh Kanza sudah gemetar ketakutan dengan mata berkaca-kaca. Aisyah ingin meraih tas selempangnya, begitu juga dengan Kanza. Tinggalkan tas itu, ucap salah satu dari pria itu. Aisyah dan Kanza terpaksa menurut. Aisyah dengan santai mendorong stroller Aska dan salah satu tangannya menggenggam tangan Kanza yang sudah sedingin es. Aisyah dan Kanza dibiarkan pria itu berjalan lebih dulu dan mereka diarahkan pria itu menuju lift untuk naik ke atas. Mau macam apa ini? Apa mereka tidak memiliki sensor untuk mengetahui ada senjata api, senjata tajam, atau bom? Atau jangan-jangan ada yang bekerja sama dengan mereka di dalam mall ini? Batin Aisyah. Bang Steve, Bang Rifki, Kanza dan Aisyah kompak menyebut nama suami mereka dalam hati. Dek. Rifki dan Steve yang tengah memasukkan barang ke dalam mobil merasakan jantung mereka berdebar. Bahkan tangan mereka kompak berhenti saat sedang menyusun barang di bagasi belakang. Kedua pria itu saling menoleh satu sama lain. Kanza, Aisyah. Kedua pria itu kompak menyebut nama istri mereka masing-masing. Keduanya bergegas menutup pintu mobil belakang dan segera kembali ke tempat mereka meninggalkan Kanza, Aisyah, dan Aska. Sementara itu, Kanza dan Aisyah sudah dibawa pergi oleh sebuah mobil jeep warna hitam. Drap. Langkah kaki setengah berlari mendekati area restoran. Mata keduanya berpedar mencari ke sana kemari untuk memastikan tempat duduk terakhir mereka meninggalkan istri-istri mereka itu. Ini tas mereka. Mereka meninggalkan tas begitu saja, ini pasti ada yang gak beres. Ucap Steve. Steve melihat ada 4 piring steak di atas meja dan melihat ke kiri dan kanan di samping meja itu. Apa kalian melihat 2 orang wanita berhijab duduk di sini? Tanya Rifki pada 2 orang gadis yang tengah bermain laptop di depannya. Mereka pergi, Kak. Ada 2 orang berjas yang pergi bersama mereka. Jawaban gadis itu membuat aliran darah Rifki dan Steve seakan terhempas. Pinjam laptopmu sebentar, ucap Rifki sembari mengeluarkan lembaran uang merah dari dompetnya. Sementara Steve membayar makanan yang sudah terlanjur dipesan. Tangan Rifki dengan lincah bergerak di atas laptop. Pria itu segera meretas CCTV restoran dan melihat jelas apa yang sudah terjadi. Rifki bahkan bisa melihat saat pria itu memperlihatkan senjata api dari balik jasnya. Hilman bangsat! Umpat Rifki sembari mengangkat laptop itu dan bermaksud membantingnya. Kak, itu laptop aku, nanti aku kuliah pakai apa? Tanya gadis itu dengan wajah memelas. Maaf, ucap Rifki sembari meletakkan laptop itu kembali. Jadi ini ulah Hilman. Sepertinya dia ingin balas dendam sama aku karena aku sudah mengelabuhinya. Ucap Steve. Kita harus menghubungi Daddy. Ucap Rifki sembari meraih ponsel dalam saku celananya. Tring. Yasan? Tanya Reki yang tengah santai dalam kamarnya. Dad, tolong retas Mall X. Kanza dan Aisyah diculik. Jawab Rifki. Apa? Reki langsung beranjak dari tempat tidurnya. Anissa yang tengah tidur siang sampai terbangun karena terkejut. Oke, Dede akan lakukan sekarang juga. Ucap Reki. Tunggu. Kenapa tidak periksa GPS ponselnya? Tanya Reki. Mereka meninggalkan ponselnya di restoran mall saat kami pergi memasukkan barang ke mobil bersama Steve. Jawab Rifki. Tanpa banyak kata, Reki segera mengakhiri panggilan itu. Reki segera pergi ke ruang kerja. Bahkan pria itu tidak menggubris pertanyaan Anissa karena dia juga bingung harus menjawab apa. Tangan Reki bergerak lincah di atas laptop. Giginya bergemeratuk saat melihat Kanza dan Aisyah yang terpaksa mengikuti keinginan 2 pria berjas itu. Reki terus meretas kepergian mereka hingga masuk ke dalam mobil jeep dan membelah jalan. Mata Reki tidak berkedip saat dirinya meretas CCTV jalanan.
Namun saat sedang asyik memantau, tiba-tiba layar laptopnya menjadi gelap. Dan itu artinya CCTV jalanan itu sudah diretas seseorang hingga Reki kehilangan jejak. "Hilman sialan! Anjing kau Hilmaan!" teriak Reki dengan nafas ngos-ngosan. Namun setelah kewarasannya kembali, Reki segera menghubungi Rifki kembali yang saat ini tengah berada di jalanan sembari menunggu informasi dari Reki. "Ring. Bagaimana, Dad?" Rifki secepat kilat menjawab telepon itu. "Hilman sialan itu sudah meretas CCTV jalanan hingga Dedi kehilangan jejak," jawab Reki. "Aku akan pulang sekarang. Aku bisa mengembalikan rekaman CCTV yang sudah dihapus itu," ucap Rifki. "Hilman pasti tahu kalau kita bisa melakukan itu. Saat kita berhasil mengembalikan rekaman itu, maka Hilman bisa saja membawa istri kalian menyeberang lautan atau naik pesawat. Dan itu artinya kita tetap akan kehilangan jejak. Hilman itu sangat licik," ucap Reki. "Jadi apa yang harus kita lakukan, Dad? Mana mungkin kita diam saja?" tanya Rifki. "Sepertinya memang itu yang bisa kita lakukan sekarang, yaitu menunggu," jawab Reki. "Mustahil. Aku nggak bisa nunggu lagi, Dad. Bagaimana kalau sampai terjadi sesuatu pada Kanza dan Aisyah? Sekarang juga aku akan pergi ke rumahnya dan mengobrak-abrik rumahnya itu," ucap Rifki. "Tenanglah, jangan gegabah. Sekarang kamu pulang dulu ke sini. Kita rembukan bersama. Apa kamu lupa? Ada Gavin yang bisa kita manfaatkan." Ucapan Reki membuat amarah Rifki sedikit mereda. "Oke, Dad, aku pulang," ucap Rifki yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Sementara itu, Reki segera menghubungi Zakir agar segera ke Indonesia. Reki juga menghubungi Reno, Rio, Rizky, dan Gavin untuk berdiskusi bersama. Reki menghubungi Rifki kembali agar mereka bertemu saja di markas. Reki tidak ingin membuat Anissa dan keluarganya khawatir. Bab ke-181, JDMPS2, mencari. Gavin menatap bengkel Reki yang memiliki markas bawah tanah di sana. Tampak sekilas orang-orang di sana bekerja dengan normal, melayani setiap pelanggan yang menggunakan jasa para montir. Gavin berjalan bersamaan dengan Rizky, sementara Rifki dan Steve sudah datang lebih dulu. Tidak berapa lama kemudian Reki, Rio, dan Reno datang satu persatu nyaris bersamaan. "Apa yang terjadi sebenarnya?" tanya Reno yang baru saja turun ke ruang bawah tanah. "Kanza, Aisyah, dan Aska diculik," jawab Rifki. Rifki kemudian memutar ulang video penculikan itu dengan menyalakan proyektor yang sudah diproyeksikan pada dinding khusus. Semua orang bisa melihat bagaimana awal mula kejadian itu. Melihat hal itu, tentu saja Gavin sudah tahu endingnya mengarah kemana. Setelah video itu selesai diputar, semua mata langsung tertuju padanya. Om besar tidak memikirkan nasibku sama sekali di keluarga singa ini. Dia sama sekali tidak berpikir apa dampaknya padaku. Kalaulah aku bukan suami Alesha, aku yakin punggungku sudah digantung pakai gancu saat ini, batin Gavin. Aku mengerti kenapa kalian melihat ke arahku. Aku juga berpikiran yang sama tentang siapa pekakunya, ucap Gavin. Apalagi, cepat telepon ommu itu dengan semua nomor kontak yang kamu punya. Aku nggak mau tahu ya. Awas saja kalau kamu berani nutup-nutupin hanya karena dia om kamu. Aku tidak peduli kamu adik iparku, kalau kamu berani melakukan itu, aku akan meledakkan kepalamu, ucap Rifki dengan berapi-api. Tanpa banyak bicara, Gavin segera menghubungi Hilman dengan mode pengeras suara. Namun nomornya sama sekali tidak aktif. Dia juga menghubungi nomor lain yang dia tahu, tapi tidak aktif juga. Setelah itu, dia menghubungi Rosa masih dengan mode pengeras suara. "Ada apa, Vin?" tanya Rosa di seberang telepon. Sementara semua orang yang ada di situ mendengarkan dengan seksama. "Mi, coba Mami hubungin Om Besar, kali aja dia blokir nomor aku. Soalnya aku ngubungin dia nggak ada yang aktif nomornya," jawab Gavin. "Tumben. Dia kan paling antusias kalau kamu nelpon dia. Memangnya ada perlu apa kamu nelpon dia?" tanya Rosa. "Om Besar menculik Kak Kanza sama Kak Aisyah," jawab Gavin. "Itu apa? Kamu nggak bohong kan? Kamu yakin itu ulah om kamu?" tanya Rosa. "Sudahlah, Mi. Siapa lagi yang begitu niatnya ingin menghancurkan keluarga ini? Sekarang Mami coba hubungi dia dulu, nanti cepat kasih kabar kalau sudah tahu keberadaannya," jawab Gavin. "Dan satu lagi,
Kalau sampai terjadi sesuatu pada Kak Ais dan Kak Kanza, aku nggak akan ngampuni kakak mami itu. Sudah cukup dia menciptakan masalah untukku. Sambung Gavin yang kemudian mengakhiri panggilan itu secara sepihak. Hening. Suasana mendadak hening seketika. Tak ada yang bersuara. Mereka seolah terhipnotis oleh waktu. Sepertinya Gavin serius marah. Batin Reiki. Gavin saat ini tengah tertunduk sembari mengetuk-ngetukkan jari telunjuk di atas meja. Tidak berapa lama kemudian Rosa menelpon kembali dan langsung diangkat oleh Gavin. Bagaimana? Tanya Gavin. Mami juga nggak bisa ngubungin dia. Semua nomornya tidak aktif. Jawab Rosa. Apa Mami yakin? Mami tidak mencoba melindungi Om Besar kan? Jangan coba-coba Mami melakukan itu kalau tidak ingin Gavin benci sama Mami. Tanya Gavin. Demi Allah, Vin, Mami benar-benar tidak tahu keberadaan Om kamu. Dan nomornya benar-benar tidak aktif. Kita sudah sepakat dengan mertua kamu, bukan? Kalau Om kamu buat ulah lagi, Mami dan kamu harus mengikhlaskan Om kamu buat diapain aja sama mereka. Jawab Rosa. Sekarang gini aja. Untuk memastikan, Mami akan pergi ke rumah Om kamu buat mencari tahu keberadaannya. Sambung Rosa. Nggak perlu, Mi, biar aku sendiri yang ke sana. Kalau Mami tahu informasi apapun tentang dia, cepat hubungi aku. Ucap Gavin. Oke, jawab Rosa. Gavin kemudian mengakhiri percakapan itu. Dengan mata yang semuanya masih tertuju padanya. Kalian bisa dengar sendiri kalau nomor Om Hilman tidak bisa dihubungi baik itu aku atau Mami yang menghubunginya. Sepertinya dia memang sengaja melakukan itu karena dia tahu kami pasti akan menggagalkan semua rencananya. Ucap Gavin. Tunggu apa lagi? Kita datangi rumahnya sekarang juga. Ucap Rifki sembari berdiri dari kursinya. Tunggu. Jangan gegabah dan tanpa persiapan. Kita ini sedang menghadapi manusia licik dan licin. Kalau dia sudah bergerak, itu artinya dia sudah punya persiapan matang. Lagi pula kita tidak bisa hanya fokus mencari di satu tempat begitu. Kita harus mendatangi beberapa markasnya yang kita ketahui. Ucap Reno. Yang dikatakan Om kamu benar. Kita bagi tim menjadi dua. Bawa orang-orang kita menjadi dua bagian termasuk penembak jitu yang kita miliki. Sudah saatnya perang besar dimulai. Ucap Reiki. Nasibmu akan berakhir tragis Om, dan itu sudah jadi pilihanmu sendiri. Batin Gavin. Aku sudah tidak sabar ingin memecahkan kepala tua bangka itu. Gavin, Stale, dan Om Reno ikut bersamaku, sementara Rizky, Daddy, dan Om Ryu tim kedua. Aku akan membawa pasukan B, sementara kalian membawa pasukan A. Ucap Rifki yang kemudian langsung bergerak. Rifki tidak punya banyak kesabaran untuk berdiskusi lebih jauh lagi. Pasalnya dia sangat khawatir pada sang istri yang tengah hamil besar dan juga sang adik yang sedang hamil. Please sayang, berjanjilah kamu akan baik-baik saja. Aku tidak bisa memaafkan diriku kalau sampai kamu kenapa-napa. Batin Rifki. Aisyah sayang, bersabarlah. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Batin Stave. Stave, Rifki, Gavin, dan Reno berada di satu mobil yang sama. Rifki segera menghubungi anak buahnya. Kumpulkan semua tim B untuk pergi ke rumah Hilman sekarang juga. Bawa mobil sekitar 10 buah kalau kalian ingin kaya raya. Ucap Rifki yang kemudian mengakhiri panggilan itu secara sepihak. Apa yang ingin dilakukan anak singa ini dengan mobil 10 itu? Apa dia ingin menabrak pagar rumah Hilman dengan mobil itu? Batin Reno. Bang Rifki sepertinya sudah berubah jadi harimau sekarang. Aku tidak boleh memprovokasinya kalau ingin otakku masih mau berada dalam kepalaku. Batin Gavin. Ya Allah ya Tuhanku. Aku tahu aku sudah melakukan kecerobohan hari ini. Tapi hamba mohon selamatkan nyawa istri, adik, serta calon anak-anak kami. Kalau engkau ingin mengambil nyawa, ambil saja nyawaku. Tapi hamba mohon jangan ambil nyawa mereka. Aku tidak bisa hidup lagi kalau sampai itu terjadi. Batin Rifki. Rifki membawa mobil dengan kecepatan di atas rata-rata. Setelah menempuh waktu hampir 25 menit, mereka pun tiba di depan pagar rumah Hilman. Rumah itu tampak sepi. Bahkan security tidak ada yang berjaga di pos jaga. Sepertinya Hilman Momam sudah mempersiapkan segalanya untuk hari ini. Sepertinya tidak ada orang di rumah ini. Ucap Reno. Belum tentu. Pokoknya aku ingin masuk ke dalam untuk memastikannya. Ujar Rifki. Tapi pagar ini hanya bisa dibuka pakai remote control.
Remote kontrolnya pasti di bawah. Sebentar, biar aku telepon dulu security-nya. Ucap Gavin. Gavin terlihat sedang membuat panggilan untuk security di rumah Hilman. Halo Tuan Muda. Sapa security itu. Di mana remote control pagar rumah Om besar? Ini kemana orangnya? Kok aku telepon nggak aktif nomornya? Tanya Gavin. Tuan sedang pergi ke luar negeri. Remote-nya saya bawa pulang Tuan Muda. Jawab security. Luar negeri? Kemana? Tanya Gavin. Kurang tahu Tuan Muda. Beliau cuma bilang mau keluar negeri dan menyuruh saya tidak usah menunggui rumah itu sementara waktu. Jawab security. Oh, kalau begitu tolong ke sini. Antarkan remote control itu sebentar. Ada yang mau saya ambil di dalam. Ucap Gavin. Baik Tuan Muda. Jawab security. Gavin mengakhiri panggilan itu dan mereka pun menunggu kedatangan security itu. Tidak berapa lama kemudian anak buah Rifki datang dan mobil-mobil itu diatur agar tidak mengganggu lalu lintas. Dan setelah menunggu hampir 10 menit, security itu pun datang. Kamu pulang aja biar saya yang simpan remote-nya. Oh ya, apa kamu tahu nomor handphone Tuan Besar yang baru? Saya hubungi nomor lama tapi tidak aktif. Tanya Gavin. Tidak tahu Tuan. Kemarin saya juga nelpon tapi tidak aktif. Saya, pinjam ponselmu. Ucap Rifki. Tapi ponselku jelek Tuan. Ucap security. Tidak masalah. Aku cuma mau numpang SMS bentar. Ucap Rifki. Security itu tampak mengeluarkan ponselnya dan menyodorkan ponsel itu di hadapan Rifki. Tangan Rifki dengan gesit melakukan sesuatu pada ponsel itu. Terima kasih. Ucap Rifki. Ya sudah, kalau begitu saya pamit ya Tuan Muda. Ucap security. Ya, jawab Gavin. Gavin kemudian menekan remote control itu hingga pagar itu pun terbuka. Masukkan semua mobil kalian dan parkir di depan rumah. Kalian juga masuk ke dalam. Ucap Rifki. Semua anak buahnya menuruti ucapan Rifki. Gavin kemudian membuka pintu rumah dengan kunci duplikat yang diberi oleh Hilman. Saat masuk ke dalam, mereka semua dimanjakan oleh kemewahan isi rumah itu. Terutama barang-barang yang terbuat dari kristal mahal. Hilman! Keluar kamu Hilman! Teriakan Rifki yang menggelegar membuat yang terkejut jadi mengelus dada. Gavin, Steve, Reno, dan beberapa anak buah Rifki segera memeriksa seluruh sudut ruangan. Kalian angkut semua barang-barang berharga dalam rumah itu. Lihat itu. Itu kristal mahal. Kalian angkut semuanya dan jual. Kalian akan kaya mendadak hari ini. Ucap Rifki yang membuat semua anak buahnya jadi bengong. Sementara Gavin hanya diam saja. Dia tidak menghalangi ucapan Rifki. Karena dia sadar apa yang dilakukan Hilman lebih besar dari sekedar jumlah harta. Kenapa kalian bengong? Kalau nggak mau, aku pecahkan semua barang-barang ini. Jadi sebelum aku bertindak, kalian selamatkan semua barang ini. Habiskan semuanya. Ucap Rifki yang membuat Reno geleng-geleng kepala namun tidak bersuara. Tentu saja semua anak buah Rifki sangat antusias. Mereka mengangkut semua barang-barang di rumah itu termasuk TV, sofa, kulkas, dan semua barang berharga lainnya. Rifki, Gavin, Reno, dan Steve kemudian memeriksa ke atas, namun sama sekali tidak menemukan keberadaan Hilman. Rifki yang kesal mengacak-acak kamar Hilman. Kalian semua kemari! Teriak Rifki. Apalagi yang mau dilakukan duplikat singa ini? Kalau sedang marah terkadang sifatnya sama kekanakan. Batin Reno. Ada apa bos? Tanya salah satu anak buahnya. Angkut semua springbat yang ada di rumah ini. Ambil semuanya. Termasuk hordeng dan apapun yang berharga. Buat rumah ini kosong melompong seperti rumah baru jadi. Ucap Rifki. Baik bos. Kalau mobil kalian sudah penuh, kalian bisa kembali mengulanginya kemari. Pokoknya jangan tinggalkan satu baut pun di rumah ini. Ucap Rifki. Gavin hanya bisa menghela nafas. Dia tahu betul berapa nilai semua barang yang ada di rumah omnya itu. Harganya bisa ditaksir hingga ratusan miliar. Rifki mengeluarkan semua barang-barang Hilman dan dia menemukan ide setelah mendapatkan sebuah gunting dari dalam laci. Rifki melampiaskan amarahnya pada semua celana dan celana dalam Hilman. Dia membuat bolongan besar di bagian bawah semua benda itu. Tidak hanya bagian bawah, dia juga membuat bolongan di bagian bongkahan bokong.
Rasakan, guman Rifki. Rifki kemudian menggunting baju Hilman secara acak, hingga baju yang nilainya puluhan juta itu hancur tanpa sisa. Tring, tring. Bagaimana, Dad? Apa dia ada di markas? Tanya Rifki. Kalau kamu bertanya seperti itu, berarti dia tidak ada di rumahnya, kan? Tanya Reki. Ya, jawab Rifki. Sepertinya mereka punya markas baru. Kami sudah mendatangi 3 markasnya, tapi markas itu kosong. Ucap Reki. Berukuk. Hicks, bagaimana ini, Dad? Bagaimana nasib istri dan anak-anakku? Rifki tiba-tiba menangis dengan lutut yang sudah terjatuh di lantai. Tidak hanya Rifki. Steve juga ikut menangis. Dia sangat takut kehilangan Aisyah dan anak-anaknya. Berarti kita memang harus menunggu. Hilman pasti menginginkan sesuatu dan kita menunggu kabar saja darinya. Ucap Reki. Tapi Dad, bagaimana kalau dia berbuat nekat? Bahkan sewaktu diculik mereka belum sempat makan. Tanya Rifki. Kita berdua saja semoga si homo itu masih punya hati. Tapi meski begitu kita tetap harus mencarinya dengan cara lain. Sekarang kalian pulang dan beristirahat. Saat ini harus menggunakan kepala dingin agar bisa mencari keberadaan mereka. Ucap Reki. Rifki dengan lesu terpaksa menuruti ucapan Reki. Sementara Steve sendiri bingung harus mencari alasan apa pada orang tuanya saat dia pulang nanti. Namun tetap saja mereka memutuskan pulang ke rumah terlebih dahulu. Tring, tring, tring. Ya, Dad? Tanya Gavin. Kamu berada di mana? Tanya Reki. Baru sampai rumah, Dad. Jawab Gavin. Ingat, jangan beritahu kabar buruk ini pada Alicia. Dia sedang hamil saat ini. Itu akan membahayakan kandungannya. Ucap Reki. Dad, ada apa? Tanya Reki. Aku minta maaf atas ulah Om Hilman pada keluarga Dedi. Jujur aku sangat malu sama kalian semua. Ucap Gavin. Sudahlah, kamu tidak perlu minta maaf atas nama dia. Anggap saja orang itu sudah mati. Ucap Reki. Ya sudah, Dad, aku tutup dulu teleponnya. Ada Alessa yang menyambut kepulanganku. Ujar Gavin. Ya, jawab Reki yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Nanti jangan beritahu Amira berita kehilangan Aisyah dan Kanza pada istrimu. Ucap Reki. Ya, Dad. Jawab Rizky. Tring. Tring. Ada di mana, Re? Aku baru sampai bandara. Tanya Zakir. Kamu langsung pergi ke rumah Rifki aja. Kita bertemu di rumahnya saja. Jawab Reki. Oke. Zakir mengakhiri panggilan itu. Reki dan Zakir tiba di rumah Rifki nyaris bersamaan. Saat mereka datang, Rifki tampak memejamkan mata sembari berbaring di sofa panjang dengan tangan di atas dahinya. Bang, sapa Reki saat memasuki ruangan itu. Rifki yang tengah menangis dengan mata terpejam langsung bangkit dari sofa. Zakir bisa melihat kalau menantunya itu sedang bersusah hati karena kehilangan Kanza. Abi, Rifki segera berlutut di hadapan Zakir sembari memegang kedua kaki mertuanya itu. Maafin aku, Bi. Aku gagal menjaga Kanza dengan baik. Padahal aku sudah berjanji akan menjaga Kanza dengan nyawaku. Hicks. Rifki terisak. Baru kali ini Reki melihat putranya menangis. Dia bisa merasakan betapa hancurnya hati putranya itu saat ini. Sementara itu Zakir tampak menghela nafas dan menarik kedua bahu menantunya itu. Sudahlah, ini bukan sepenuhnya salahmu. Hilman pasti sudah merencanakan semuanya dengan matang hingga dia sengaja membiarkan kita terlena selama beberapa bulan ini. Dia sudah tahu kalau Kanza sedang mengandung cucu tertua di keluarga ini. Kalau dia berhasil mencapai tujuannya, dia tahu kita semua akan merasa hancur. Ujar Zakir. Apa yang dikatakan Zakir ada benarnya. Sejak awal dia memang mengincar Kanza, sementara Aisyah adalah bonus bagi dia. Ucap Reki. Bukan bonus, tapi dia juga punya dendam pada Steve yang sudah berhasil mengelabuhinya. Ujar Zakir. Sekarang lebih baik kamu beristirahat dulu. Kita tunggu sampai Hilman mengutarakan keinginannya. Ujar Reki yang kemudian dijawab anggukan kepala oleh Rifki. Rifki pun segera naik ke atas dan masuk ke dalam kamar. Pria itu melihat kain mukena milik Kanza yang tergantung di dinding lemari.
Diambilnya mukena itu dan dipeluknya dengan erat. Air matanya meleleh di pipi karena menahan rasa rindu di hati. Bab ke-182, JDMPS 2, masih mencari. Steve, Aisyah dan Aska kemana? Kok kamu pulang sendirian? Tanya Stefani yang berhasil menghentikan langkah kaki Steve yang akan menaiki anak tangga. Steve memejamkan mata karena dia bingung harus mencari alasan apa. Sebelum tubuhnya berbalik, pria tampan itu merubah ekspresinya jadi senyuman. Mami sama papi belum tidur? Tanya Steve yang mencoba mengalihkan pembicaraan. Mana Aisyah dan Aska? Tanya Stefani. Steve melirik ke arah Dirim saat mendengar pertanyaan itu. Dirim mengerutkan dahinya seolah dia mengetahui kalau ada sesuatu yang tidak beres. Aisyah dan Aska ada di rumah Dede Reki. Tadi pas di jalan pulang beliau menghubungiku. Minggu depan kan ada rencana mau pergi ke panti, jadi kudu rembukan dulu. Nah, kebetulan tadi aku juga dapat telepon dari London kalau ada masalah di sana. Jadi rencananya besok pagi aku harus ke London, Mi. Jawab Steve. Jadi maksud kamu Aisyah disuruh ngerawat Aska sendiri di rumah mertuamu? Pikiranmu itu di mana sih? Aisyah kan lagi hamil, mana bisa gendong Aska yang gemoy begitu? Ucap Stefani. Tapi tadi Umi Anissa bilang kalau dia tidak keberatan kalau bantuin Aisyah ngurus Aska. Ucap Steve. Sudahlah sayang, biarin aja. Kalau kamu nanyain Aska sama Anissa, nanti bisa-bisa dia tersinggung loh. Walau bagaimanapun kita harus bersyukur, Anissa dan Aisyah sudah menganggap Aska seperti cucu dan anak kandung. Beruntung banget kita punya besan dan mantu seperti mereka. Dirim membantu Steve, agar Stefani tidak banyak tanya. Ya juga sih. Jadi aku nggak usah yapi telepon Anissa? Tanya Stefani. Kalau menurutku ucapan papi ada benarnya, Mi, kalau ditelepon takutnya Umi Anissa jadi tersinggung. Seolah-olah Mami nggak percaya kalau Umi Nisa dan Aisyah bisa ngurus bayi. Padahal soal anak lebih banyak Umi Anissa kan? Dia sudah sangat berpengalaman. Ucap Steve. Lagi pula aku lebih tenang kalau Aisyah ada di rumah orang tuanya. Dia pasti dimanja dan lebih diperhatikan. Di sini Mami sudah sibuk dengan ngurus papi, nenek, dan kakek. Jadi Umi bisa ringan sedikit kerjaannya. Timpal Steve. Ih, Mami nggak ngerasa capek sama sekali meski ada Aisyah dan Aska. Tapi ucapanmu ada benarnya. Kalau di dekat orang tuanya mungkin dia lebih nyaman saat kamu pergi meninggalkan dia. Kamu kalau pergi jangan lama-lama ya. Ucap Stefani. Aku usahakan secepatnya, Mi. Yang penting Umi jangan nelpon-nelpon Umi Anissa selama seminggu ini. Apalagi mau nelpon Aisyah. Kita harus menjaga perasaannya. Takutnya Aisyah mengira Mami nggak senang kalau dia pulang lama ke orang tuanya. Padahal aku yang nitipin dia dan Aska ke Umi Anissa. Ucap Steve. Begitu ya? Ucap Stefani. Iya. Steve dan Dirim kompak menjawab. Ya sudah deh. Mami mau naik ke atas dulu. Sudah hampir maghrib. Papi mau ke atas juga nggak? Tanya Stefani. Mami duluan aja. Papi masih mau ngobrol sama Steve. Jawab Dirim. Oke. Nanti minta bantuan Steve aja kalau mau naik ke atas. Ucap Stefani. Ya. Jawab Dirim. Setelah yakin Stefani sudah naik ke atas, Dirim pun memulai pembicaraan. Ada apa? Jangan coba-coba membohongi Papi. Papi tahu ada hal yang sedang kamu sembunyikan. Tanya Dirim. Bukannya menjawab, Steve malah menangis terisak. Dia sangat menyesali atas kecerobohan yang sudah dia lakukan. Ada apa sih? Kenapa kamu malah mewek kayak perempuan gini? Tanya Dirim. Kanza, Aisyah dan Aska diculik Hilman B. Hicks. Jawaban Steve membuat Dirim sangat shock. Bahkan ponsel yang ada di tangannya jatuh ke lantai. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa? Hah? Dirim emosi. Steve kemudian menceritakan kronologi kejadian yang sudah membuatnya kehilangan dua orang yang dia cintai dan dia sayangi. Dirim tampak sesekali menggeram karena dia sangat emosi saat mendengarnya. Aku sudah lalai menjaga istri dan anak-anakku, Pi. Aku sudah gagal. Hicks. Steve kembali terisak. Sudahlah. Ini bukan salahmu sepenuhnya. Hilman memang sudah merencanakannya. Bajingan itu. Ingin sekali aku menumbuknya dengan lesung. Ucap Dirim. Sekarang aku bingung. Berapa lama aku bisa menutupi hal ini dari Mami? Apa Papi bisa membantuku? Tanya Steve. Bagaimana cara Papi membantumu?
Tanya Dirim. Ajaklah Mami bulan madu kedua. Agar Mami bisa jauh dulu dari rumah. Kalau dia di sini, dia malah datang ke rumah Umi Nisa dan malah tahu kalau Kanza dan Aisyah diculik. Yang aku takutkan bukan cuma Mami yang drop, tapi kakek dan nenek juga. Jawab Stay. Haduh, apa nggak terlalu berlebihan? Kalau ketahuan Reki, nanti Papi bisa diledek habis-habisan. Tanya Dirim. Dedi Reki nggak punya waktu buat ngurus yang beginian. Ucap Stay. Tapi bagaimana dengan kakek dan nenekmu? Tanya Dirim. Nanti biar aku yang ngurus. Aku akan menyewa jasa home care buat mengurus kakek dan nenek sementara waktu. Pokoknya kalian jangan kembali sebelum Aisyah dan Aska ketemu. Jawab Stay. Sepertinya Papi tahu harus kemana. Pesankan tiket ke Turki. Papi ingin tahu bagaimana kehidupan anak durhaka itu. Ucap Dirim. Baiklah, biar nanti aku yang urus. Sekarang biar Papi aku antar ke atas. Kalian berkemas bareng aja. Ucap Stay. Steve kemudian membantu Dirim naik ke atas untuk berdiskusi dengan Stefani. Steve kemudian kembali ke kamarnya. Sepi itu yang Steve rasakan saat pertama kali masuk ke kamar itu. Steve meneteskan air mata saat melihat baju dan jilbab yang Aisyah kenakan saat sebelum berganti pakaian. Pakaian itu tergeletak di atas tempat tidur dan diraih oleh pria tampan itu. Steve mencium pakaian yang masih menyisakan aroma tubuh Aisyah. Maafin abang sayang. Maafin abang yang sudah gagal menjagamu. Hits. Steve semakin terisak. Sementara itu di tempat berbeda Gavin tampak sedang berbaring di atas tempat tidur dengan posisi terlentang. Matanya menerawang menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang sudah melanglang buana. Kamu kenapa sih bang? Tanya Alesha. Gavin terkejut. Aku tanya kamu kenapa? Kok pulang dari luar jadi bengung-bengung gak jelas? Antara kesurupan lo. Tanya Alesha. Enggak. Aku cuma mikirin masalah kantor. Aku tuh lagi mikir di mana cari tanah yang luas buat bisnis properti selanjutnya. Jawab Gavin. Bisnis boleh, tapi jangan sampai nyusahin rakyat kecil ya bang. Tidak masalah rezeki sedikit asal berkah dan halal. Aku nggak mau sampai mendengar abang main gusur rumah warga atau sengketa lahan dengan warga atau memaksa warga menjual tanah mereka. Itu nggak baik, nggak berkah. Bisnis juga harus mengutamakan hati nurani rakyat. Jangan mendahulukan ego demi keuntungan berlipat ganda. Tapi rakyat kecil yang ditindas. Bisa mati nggak diterima bumi loh. Ucap Alesha. Ya ampun sayang mulut Nyai. Kok sadis gitu ngomongnya? Tanya Gavin. Ya itu kan seandainya abang melakukan hal itu. Kalau enggak kan nggak terjadi bang. Pokoknya jangan pernah kasih aku dan anakku kalau hasil bisnis haram. Jawab Alesha. Gak akan sayang. Mana mungkin aku memberikan kalian hasil uang haram. Meski aku bukan seorang ustadz, tapi aku mengerti juga hal baik dan buruk. Ucap Gavin. Abang mau kemana? Tanya Alesha saat Gavin beranjak dari tempat tidur. Abang mau ke ruang kerja dulu bentar. Ucap Gavin sembari beranjak dari tempat tidur. Abang butuh kopi? Tanya Alesha. Tidak usah. Abang cuma bentaran doang. Cuma mau meriksa berkas meeting besok. Jawab Gavin. Ingat jam? Bentar lagi maghrib. Kita sholat berjamaah. Ucap Alesha. Iya. Jawab Gavin sembari melangkah keluar pintu. Gavin yang sudah masuk ke ruang kerja sama sekali merasa tidak tenang. Sejak tadi dia memikirkan tentang keberadaan Hilman saat ini. Apa dia sungguh berada di luar negeri? Tapi kemana? Apa hal ini aku harus diskusikan dengan Dedi dan Rifki? Batin Gavin. Karena merasa tidak tenang, Gavin pun membuat panggilan untuk Rifki. Ada apa? Tanya Rifki sembari menyeka air matanya yang sejak tadi tidak mau berhenti menetes. Gavin bisa mendengar perubahan suara Rifki setelah menangis itu. Bang, menurutmu mungkinkah Om Hilman berada di luar negeri? Tadi security bilang kalau Om Hilman bilang dia sedang berada di luar negeri saat ini. Tanya Gavin. Kapan kamu dapat informasi ini? Tanya Rifki. Wah, waktu kita di rumah Om Hilman tadi. Jawab Gavin. Gavin tolol. Kenapa informasi sepenting itu tidak kamu beritahu? Apa kamu pikir nyawa istri dan adikku ada jualannya? Oke. Kalau bukan iparku, sudah kulempar ke kandang makan kamu.
Hardik Rifki yang kemudian mengakhiri panggilan itu secara sepihak. Astaga, dia sendiri sudah seperti makan. Gavin, kamu memang tolol. Kena marahkan jadinya, gerutu Gavin. Gavin kemudian kembali ke dalam kamar, sementara Rifki bergegas turun ke bawah untuk memberitahu Reki dan Zakir yang masih tampak berbincang. Ada apa? Kenapa kamu berlari tergesa-gesa begitu? Apa kamu menemukan petunjuk? Tanya Reki. Gavin tolol itu baru bilang sekarang kalau security di rumah Hilman bilang si Hilman ada di luar negeri. Jawab Reki. Benarkah? Apa menurutmu Hilman benar-benar ke luar negeri? Kalau iya, kemana dia akan membawa Aisyah dan Kanza? Tanya Reki. Aku rasa kalau di luar Asia Tenggara rasanya akan sulit. Terlebih Aisyah dan Kanza tidak membawa paspor mereka bukan? Kalau masih kawasan Asia Tenggara mereka masih bisa lewat jalur laut atau secara ilegal. Jawab Zakir. Benar juga yang dikatakan Abi. Tapi kalau Hilman menyewa jet pribadi, Aisyah dan Kanza juga bisa dibawa kemanapun. Ujar Rifki. Terlalu berisiko. Aku rasa dia membawanya ke kawasan Asia. Membawa ibu hamil perjalanan udara atau laut terlalu jauh sangat berisiko. Kalau memang dia memiliki jaringan dengan mafia besar Singapura, bukankah berkemungkinan dia membawa Kanza dan Aisyah ke sana? Tanya Reki. Astaga, kenapa aku bisa melupakan itu? Ya Tuhan, Dad. Bagaimana kalau Hilman menjadikan Kanza dan Aisyah sebagai lelang ekstrim lagi? Mereka itu kumpulan orang-orang menjijikan. Ucap Rifki. Andai saja kamu memasang alat pelacak di tubuh Kanza atau Aisyah. Ucap Reki. Alat pelacak. Tiba-tiba mata Rifki melotot saat teringat sesuatu. Dasar Rifki tolol. Bagaimana bisa aku melupakan hal itu? Thanks, Dad. Berkat Dedi aku jadi mengingat sesuatu. Aku pernah memberikan Kanza sebuah kalung berlian saat Kanza ulang tahun 2 minggu yang lalu. Dan aku memasukkan alat pelacak di dalam liontinnya. Ucap Rifki. Benarkah? Mata Zakir berbinar, sementara Reki bisa bernafas lega. Rifki kemudian mengecek alat pelacak itu melalui ponselnya, namun alat itu sama sekali tidak terlacak. Bagaimana? Tanya Reki. Tidak terlacak, Dad. Jawab Rifki tanpa mengalihkan matanya dari ponsel. Hanya dua kemungkinan. Antara Hilman mengetahui tentang pelacak itu dan memusnahkannya, atau keberadaan pelacak itu di luar jangkauan. Apa kamu memasang pelacak yang hanya menjangkau beberapa ratus kilometer saja? Tanya Reki. Seharusnya seluruh Indonesia masih bisa terlacak. Dan itu artinya Hilman benar-benar membawanya keluar Indonesia. Jawab Rifki. Oke. Kalau begitu kita putuskan besok pagi kita akan berangkat ke Singapura. Kita harus memastikan kalau Kanza dan Aisyah memang ada di sana. Kita masih memiliki keberuntungan soal alat pelacak itu. Minimal kita sudah mulai memiliki petunjuk. Ucap Reki. Apa kita harus menghubungi Steve? Takutnya dia tersinggung kalau tidak dilibatkan. Walau bagaimanapun ada Aska anaknya dan Aisyah sebagai istrinya. Tanya Rifki. Rifki benar. Sebaiknya kamu saja yang nelpon Steve. Ucap Zakir. Baiklah. Ucap Reki. Reki kemudian membuat panggilan untuk Steve. Steve yang tengah memeluk baju Aisyah jadi menyeka air matanya yang sudah tumpah ruah. Ya, Dad? Tanya Steve. Mewek kamu? Tanya Reki saat mendengar suara Steve yang sudah berubah berat. Hiks, Dad. Aku benar-benar sudah lalai. Maafkan aku, Dad. Hiks. Bukannya ikut sedih, Reki malah memutar bola mata dengan malas. Saat ini bukan waktunya mewek dan bersusah hati. Buktikan pada Dedi kalau kamu memang sayang sama Aisyah. Kami sudah menemukan titik terangnya ada kemungkinan Hilman membawa Kanza, Aisyah dan Aska ke Singapura. Ucapan Reki seperti oase di padang tandus bagi Steve. Pria tampan itu bergegas menghapus air matanya. Benarkah, Dad? Ayo kita ke sana, Dad. Aku punya pelanggan berlian dari Singapura. Dia sering memesan barang lewat jalur laut. Kalau Dedi setuju, kita berangkat malam ini juga. Ucap Steve dengan antusias. Reki diam sejenak dan menimbang baik buruknya. Baiklah, hubungi orangmu itu, kita akan bertemu di pelabuhan sekarang juga. Bawa pakaian seadanya saja. Ucap Reki. Iya, Dad. Jawab Steve. Reki mengakhiri panggilan itu dan menjelaskannya pada Rifki dan Zakir. Tentu
Tentu saja dua pria beda zaman itu sangat setuju. Mereka tidak ingin membuang waktu lagi. Namun saat sedang beranjak dari tempat duduk mereka, sebuah notif masuk ke dalam ponsel Rifki yang membuat pria tampan itu mengerutkan dahinya. Notif itu berasal dari perekam suara. Karena seluruh aplikasi yang ada di ponsel Rifki semua hasil rakitannya sendiri. Apapun yang ada dalam otaknya, dia menuangkan idenya lewat aplikasi. Dan setelah kejadian ini, dia jadi ingin menciptakan aplikasi yang bisa melacak alat pelacak meski di luar angkasa sekalipun. Klik. Rifki menekan tombol play untuk memutar ulang isi rekaman itu. Halo, siapa ini? Ini bosmu Hilman. Rifki, Reki, dan Zakir saling menoleh satu sama lain saat mendengar suara di rekaman itu. Kini Rifki sadar kalau rekaman itu berasal dari ponsel security yang sempat dia pasang aplikasi penyadap. Sehingga obrolan dan pesan yang masuk akan langsung terkirim pada Rifki secara otomatis. Ada perkembangan apa? Tanya Hilman. Tadi Tuan Muda Gavin datang bersama temannya. Dia membawa mobil sangat banyak. Temannya juga banyak. Tapi saya nggak bisa mengenali mereka siapa. Lalu apa yang dilakukan Gavin? Tanya Hilman. Tuan Muda bilang dia ingin mengambil berkas. Tapi saya tidak diperbolehkan tetap tinggal di sana. Saya nggak tahu apa yang Tuan Muda lakukan. Kamu datangi rumahku besok. Kamu sudah nyimpan kunci duplikat rumah, bukan? Tanya Hilman. Ya, Tuan. Tapi remote control ada sama Tuan Muda. Jawab security. Kamu ambil saja di rumahnya. Kalau dia nanya saya kemana, katakan saja aku ke Amerika. Ujar Hilman. Baik, Tuan. Tapi sebenarnya Tuan ada di mana sekarang? Tanya security. Mau apa kamu banyak tanya? Kamu jaga saja rumahku. Kamu nggak akan ngerti juga meski aku mengatakan kalau aku berada di negeri singa, bukan? Tuan ada di kandang singa. Hilman yang kesal langsung mengakhiri percakapan itu. Sementara Reki, Rifki, dan Zakir yang mendengar hasil rekaman itu jadi menyeringai puas. Bab ke-183, JDMPS 2, ke negeri singa. Gavin kesana pasti atas perintah Reki dan cepat putranya. bisa minjemin hingga 50 Carilah juta. putri-putri kalian sampai kiamat. Aku ingin melihat wajah putus asamu itu, Re. Dendam kali ini harus aku tuntaskan semuanya. Aku ingin melihat kamu masuk rumah sakit jiwa saat melihat anak, menantu, dan cucu-cucumu menjadi santapan orang-orang yang memiliki kelainan seks. Gumam Hilman. Hilman memang berencana akan mengadakan lelang yang lebih ekstrim lagi. Semenjak mengenal Yamamura Harida, dia jadi banyak mengenal kelompok-kelompok ekstrim yang rela menghamburkan uang demi kesenangan fantasi seks mereka. Dan kali ini dia menemukan sebuah kelompok orang-orang berduit, namun memilih orientasi seksual yang menyimpang. Orang-orang ini memiliki fantasi seks yang aneh. Mereka lebih suka bermain dengan wanita yang tengah hamil. Dan mereka bersedia membayar mahal asal fantasinya itu terpenuhi. Namun hayalan kadang memang tidak sesuai dengan kenyataan. Hilman tidak pernah tahu apa keinginannya itu bisa terwujud atau tidak. Namun jika musuhnya tahu apa rencananya itu, dia pasti akan dibuat kejang-kejang. Sementara itu di tempat berbeda, Reki, Steve, Rifki, dan Zakir sudah mantap ingin pergi ke Singapura dengan jalur laut. Setelah mendapat petunjuk itu, mereka tidak ingin membuang waktu lagi. Daddy, beritahu Umi tentang kepergian Daddy ini. Nanti takutnya Umi khawatir, ucap Rifki. Betul itu, Re. Tahu sendiri perempuan sensitif sekali. Sekalian beritahu Gavin. Siapa tahu nanti mantumu akan berguna. Timpal Zakir. Sebentar. Aku pikirkan dulu apa alasanku sama Anissa. Ucap Reki. Mereka tiba-tiba kompak terdiam. Selama Reki sedang berpikir, Rifki kemudian menghubungi Gavin. Baru saja akan menyapa, ucapan Rifki mengurungkan niatnya itu. Susul kami ke Singapura besok pagi. Omu yang homo itu ada di Singapura, ucap Rifki. Ya, jawab Gavin yang tidak ingin berpanjang lebar. Pasalnya Alicia ada di sebelahnya sedang bermain ponsel. Rifki langsung mengakhiri panggilan itu dan bersikap biasa saja. Sementara itu Reki mulai menemukan alasan untuk Anissa. Sayang, malam ini aku nggak pulang ya, ucap Rifki. Loh kenapa? Emang Koko mau kemana? Tanya Anissa. Ada permintaan barang dalam jumlah besar. Sementara orangnya minta antar barang besok sore.
Dan barang yang aku pesan kemungkinan sampai tengah malam nanti. Jadi sangat memakan waktu untuk menurunkan barang, menghitung jumlah barang, dan memasang harga. Belum lagi mau total-totalan untuk kiriman besok. Jawab Regi. Jadi besok pagi Koko juga nggak pulang. Tanya Anissa. Gak sayang, kemungkinan aku pulang tengah malam lagi. Palingan kalau kemalaman, aku nginap di rumah Rifki. Kan rumah dia dekat dengan counter pusat kita. Jawab Regi. Sering-sering kasih kabar ya sayang. Jangan buat aku khawatir. Ucap Anissa. Iya sayangku. Ya sudah aku lanjut mau cari makan malam dulu. Ini lagi di jalan soalnya. Ujar Regi. Yako, Assalamualaikum. Ucap Anissa. Waalaikumsalam. Jawab Regi. Regi mengakhiri percakapan itu dengan hembusan nafas lega. Dan setelah menempuh perjalanan hampir 30 menit, mereka pun tiba di pelabuhan. Di sana sudah ada Steve yang sedang menunggu kedatangan Regi, Rifki, dan Zakir bersama awak kapal yang sudah dia sewa untuk mengantarkan mereka ke pelabuhan Singapura. Kita harus menunggu sebentar. Ada anak buah Rifki yang akan mengantarkan beberapa senjata api dan peluru untuk menemani kita di misi menegangkan ini. Ucap Regi. Baiklah, kita akan tunggu. Apa Hilman benar-benar ada di Singapura? Tanya Steve. Ya, bahkan kami mendengar sendiri dari mulutnya. Jawab Regi. Dari mulutnya langsung. Apa ini bukan jebakan, Dad? Tanya Steve. Daddy rasa tidak. Soalnya dia nggak tahu kalau kami mendengar perbincangan dia dengan security rumahnya. Rifki berhasil menyadap ponsel security itu saat kalian ke rumah Hilman. Jawab Regi. Sekilas Steve jadi teringat saat Rifki meminjam ponsel security rumah Hilman. Saat itu dia memang merasa aneh karena seorang Rifki yang kaya raya meminjam ponsel orang lain buat mengirim pesan. Benar-benar keluarga mengerikan. Di dalamnya penuh dengan singa dan harimau. Sementara aku baru bisa jadi anak monyet yang mikirnya tidak pernah terlalu jauh. Tapi itu tidak akan lama. Kalau aku sering bergaul dengan para singa dan harimau ini, aku juga akan berubah jadi beruang. Batin Steve. Bang, nanti aktifkan GPS-mu ya. Chat Gavin. Rifki tidak membalas chat itu dan hanya membacanya saja. Entah kenapa dia jadi kesal dengan Gavin saat ini. Hah, dia pasti kesal sama aku. Ya sudahlah, nanti aku retas ponselnya aja. Batin Gavin. Sayang, apa kamu keberatan kalau aku tinggal selama seminggu keluar kota? Tanya Gavin. Keluar kota? Kemana? Tanya Alesha. Barusan ada teman aku yang ada di Bandung ngabarin. Ada tanah bagus buat dijadikan lahan pembangunan perumahan. Tempatnya strategis dan harganya juga murah. Sangat sayang kalau dilewatkan. Jadi rencananya besok aku cek lokasi dan nego harga. Jawab Gavin. Kamu pasti lama ya perginya? Tanya Alesha dengan bibir mengerucut. Enggak. Paling lama seminggu, paling cepat 3 hari. Itu tanah kan mau diukur dan harus balik nama. Kalau sudah jadi hak milik kita barulah aman. Kenapa? Takut kangen ya? Tanya Gavin yang kemudian mendapat anggukan kepala dari Alesha. Kemarilah. Ucap Gavin sembari merentangkan tangan. Alesha kemudian masuk ke dalam pelukan Gavin. Aku janji akan pulang secepatnya. Sesekali rindu kita harus diuji agar saat bertemu akan semakin membara. Ucap Gavin. Aku nggak butuh membara. Aku nggak bisa jauh dari kamu lama-lama, Bang. Ucap Alesha sembari mengeratkan pelukannya. Sabar ya sayang. Ini juga kan demi masa depan anak-anak kita kelak. Ucap Gavin. Tapi abang harus janji kalau abang cepat pulang. Ucap Alesha. Iya. Jawab Gavin sembari mengusap-usap puncak kepala Alesha. Maafkan aku sayang. Aku terpaksa berbohong demi kebaikanmu dan demi kebaikan anak-anak kita. Batin Gavin. Sekarang kita bobok. Bumil tidak boleh tidur terlalu malam. Ucap Gavin. Alesha menganggukkan kepalanya. Setelah menunggu hampir 30 menit, terdengar suara dengkuran halus dari Alesha. Gavin meletakkan kepala Alesha di atas bantal. Pria tampan itu kemudian keluar kamar karena ingin menghubungi Rosa. Ada perkembangan apa, Vin? Tanya Rosa di seberang telepon. Dedi, Reki, dan yang lain berangkat ke Singapura malam ini juga. Menurut informasi Om Besar ada di Singapura saat ini.
Besok pagi rencananya aku mau nyusul. Apa Mami mau ikut bersamaku? Tanya Gavin. Mami ikut. Mungkin keberadaan Mami bisa membantu menghentikan kegilaan kamu. Jawab Rosa. Baiklah, biar aku yang jemput Mami ke rumah. Soalnya Alicia nggak tahu kalau aku mau pergi ke Singapura. Ucap Gavin. Baiklah Mami tunggu kalau begitu. Ujar Rosa. Gavin kemudian mengakhiri panggilan itu dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Sementara itu di negara berbeda, Aisyah tengah menenangkan Kanza yang tengah menangis ketakutan. Mereka saat ini memang berada di sebuah kamar besar dengan fasilitas lengkap. Saat tiba di Singapura, mereka langsung dibawa ke sebuah rumah mewah yang sudah ada penghuninya. Aisyah dan Kanza bahkan bersitatap dengan seorang wanita berkulit putih dengan mata sedikit sipit. Mereka kemudian dibawa oleh kedua orang berjas hitam atas perintah seorang pria yang berdiri tepat di samping wanita cantik itu. Kakak harus tenangkan diri. Kakak itu seorang istri seseorang yang sangat pemberani dan tangguh. Buat Bang Rifki bangga padamu. Kalau kakak memperlihatkan kelemahan pada musuh, maka musuh akan semakin menindas kita. Ucap Aisyah. Tapi kakak takut terjadi pada anak-anak kakak. Kasihan Bang Rifki, dia sangat menginginkan anak-anak ini. Ucap Kanza di sela isak tangisnya. Kakak tenang aja. Abang, suamiku, Dedi, Pak Cik Zakir pasti saat ini sedang mencari keberadaan kita. Kakak belum tahu ya, sehebat apa suami kakak dan keluarga kita ini. Pokoknya kakak duduk manis saja deh. Nikmatin apapun yang mereka kasih pada kita. Ucap Aisyah. Sekarang kita makan dulu ya. Jangan bertindak bodoh. Kakak ingin melindungi anak-anak, tapi kakak nggak mau makan. Itu sama saja dengan menyiksa mereka. Abang pasti sedih karena kakak tidak menjaga anak-anaknya dengan baik. Bujuk Aisyah yang membuat Kanza berhenti menangis dan mau menuruti ucapan Aisyah. Aisyah juga merasa beruntung karena Aska tidak rewel sama sekali. Sehingga Aisyah tidak merasa panik sama sekali, meskipun saat ini dirinya tengah berada di kandang musuh. Siapa wanita-wanita yang kamu bawa ke rumah ini? Apa mereka selingkuhanmu? Sejak kapan kamu berhubungan dengan wanita bertutup kepala itu? Apa kamu sudah berpindah keyakinan? Sakura terlihat emosi pada Yamamura Harida yang sudah membawa wanita lain ke dalam rumah. Kalau kamu bicara sembarangan lagi, aku betul-betul akan mengawini wanita-wanita itu. Kami jangan banyak bicara kalau mau hidupmu terus dilimpahi kekayaan. Para wanita itu akan membuatmu jadi miliuner dalam sekejap. Jadi bersikap baiklah pada mereka. Jawab Yamamura. Aku tidak butuh banyak uang kalau kamu menghasilkannya dengan cara yang salah. Ada apa denganmu? Sudah cukup dengan bisnis judimu itu. Kenapa kamu jadi memanfaatkan wanita dan anak-anak untuk memuaskan hasrat duniamu itu? Aku cuma butuh hidup tenang. Apa kamu tidak berpikir kalau keluarga wanita itu akan membuat anak istrimu sengsara? Tanya Sakura. Tutup mulutmu. Ini semua kulakukan demi masa depan Aoyama dan dirimu juga. Kenapa kamu jadi tidak tahu diuntung? Tanya Yamamura. Sudah aku bilang, aku mau hidup tenang meski hidup sederhana. Jadi tolong lepaskan mereka. Sejak kamu bergaul dengan si Hilman itu, kamu jadi semakin gila. Ucap Sakura. Hah? Dia mengira aku bergaul dengan Hilman jadi gila, padahal Hilman tahu semua bisnis terlarang dariku. Batin Yamamura. Sebaiknya jangan ikut campur. Awas aja membantu mereka kabur. Aku akan membawa Aoyama pergi darimu. Terus jaga sikapmu pada Hilman. Dia itu partner bisnisku. Ucap Yamamura yang kemudian berlalu dari hadapan Sakura. Ancaman itu sangat melemahkan hati Sakura. Baginya Aoyama adalah hartanya yang sangat berharga. Mungkin dia bisa saja kehilangan Yamamura, tapi tidak dengan Aoyama anak semata wayangnya. Ceklek. Kanza dan Aisyah kompak menoleh ke arah Sakura yang juga menatap ke arah mereka. Aisyah dengan gesit beranjak dari duduknya dan menghampiri Sakura. Tolong lepaskan kami. Kita sesama wanita dan mungkin sama-sama pernah merasakan sulitnya saat sedang mengandung. Keluargaku saat ini pasti sedang mencari kami. Jadi tolong keluarkan kami dari sini. Ucap Aisyah dengan wajah memelas. Aku tidak bisa melakukan itu meskipun aku sangat ingin. Suamiku mengancamku akan memisahkan aku dari putraku kalau sampai aku membantu kalian kabur. Maaf, tapi aku juga sedang tidak berdaya. Tapi aku berani bersumpah kalau aku tidak pernah mendukung perbuatan buruknya.
ucap Sakura. Paling tidak pinjami kami ponsel agar kami bisa menghubungi keluarga kami, ucap Aisyah yang membuat Sakura tersenyum getir. Mungkin kalian tidak akan percaya kalau aku menjalani rumah tangga tidak seperti pasangan lain pada umumnya. Aku tinggal di rumah mewah, pakaian bagus, makanan enak, tapi aku tidak boleh memiliki ponsel dan aku juga tidak boleh keluar rumah. Jangan bertanya kenapa aku bisa bertahan dengan pria seperti dia. Itu aku lakukan demi Aoyama putraku, ucap Sakura. Kanza dan Aisyah terkejut mendengar cerita Sakura. Sulit dipercaya wanita secantik dan terawat seperti Sakura bisa diperlakukan tidak adil seperti itu. Sepertinya suamiku hanya ingin meminta tebusan pada keluarga kalian. Tapi aku yakin ini semua ulah temannya yang bernama Hilman itu, ucap Sakura. Kamu kenal orang bernama Hilman? Tanya Aisyah. Ya, dia sering datang ke sini sejak 3 tahun yang lalu. Tapi aku merasa orang itu membawa pengaruh buruk untuk suamiku. Dulu suamiku tidak pernah berkata kasar padaku, tapi sekarang dia sudah berani mengancamku, jawab Sakura. Puguh, jadi semua ini gara-gara Hilman dan suaminya. Sekarang aku harus bagaimana? Batin Aisyah. Apa kamu memiliki laptop? Tanya Aisyah. Aku tidak ada, tapi anakku punya. Dia menggunakannya untuk bermain game, jawab Sakura. Bolehkah aku meminjamnya untuk mengirim email pada kakakku? Tolong. Lagi-lagi Aisyah memasang wajah memelas. Maafkan aku tidak bisa membantumu. Aku sedang diawasi saat ini. Aku hanya diperbolehkan bersikap baik pada kalian. Di depan ruangan ini sudah dipasangi CCTV. Sekali lagi aku minta maaf karena tidak bisa membantumu, ucap Sakura. Aisyah menghela nafas panjang. Tadinya dia berpikir Sakura bisa menjadi harapannya untuk bisa kabur dari tempat itu. Tapi lagi-lagi harapan itu harus pupus. Baiklah, tapi paling tidak berikan kami mukenah, ucap Aisyah. Mukenah? Apa itu mukenah? Tanya Sakura. Itu kain yang biasa digunakan untuk wanita muslim beribadah. Pada umumnya berwarna putih, tapi banyak juga yang berwarna dan bermotif, jawab Aisyah. Aku mengerti. Aku pernah melihatnya di TV. Aku akan menyuruh pelayan membelikannya untuk kalian, ucap Sakura. Terima kasih, ucap Aisyah. Sakura kemudian pergi dari kamar itu. Dan esok harinya Sakura kembali ke kamar itu dengan membawa mukena dan juga 4 potong baju gamis serta beberapa jilbab. Meski mereka sedang disandera, tapi mereka senang karena masih dipertemukan dengan orang-orang baik seperti Sakura. Dan Aisyah cukup lega karena saat ini Kanza sudah bisa tenang dan tidak ketakutan seperti hari kemarin. Sementara itu di lain tempat, Reiki, Rifki, Steve, dan Zakir baru bangun tidur karena kelelahan. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi saat mereka terbangun. Tring, tring, tring. Dad, di mana? Aku dan Mami sudah sampai bandara Singapura, tanya Gavin. Kenapa kamu membawa Mami kamu? Ini mau tempur, bukan mau kondangan, tanya Reiki. Siapa juga yang mau kondangan? Batin Gavin. Siapa tahu kehadiran Mami bisa membuat Om Hilman menghentikan kegilaannya itu. Dan bisa saja dia mau berubah, jawab Gavin. Kami ada di Hotel Z nomor ke-9. Suruh Mami kamu pulang aja. Karena si Hilman gak ditakdirkan untuk bertaubat, tapi dia ditakdirkan mati di tanganku, ucap Reiki yang membuat Gavin terdiam. Baiklah, sampai ketemu Dad, ucap Gavin sembari mengakhiri panggilan itu. Bagaimana? Tanya Rosa. Dedi gak mau maafin Om Hilman. Sepertinya nasib Om besar akan berakhir tragis kali ini. Dedi tidak suka ada Mami di sini dan menyuruh Mami pulang aja, jawab Gavin. Mami tetap mau di sini. Mami akan bersikap seolah tak terlihat dan menginap di hotel berbeda dengan kalian, ucap Rosa. Baiklah, ayo kita cari taksi, ucap Gavin. Ada apa, Dad? Tanya Rifki. Gavin datang bersama ibunya. Dia pikir kita di sini mau makan ayam mati, ucap Reiki dengan bersungut kesal. Sudahlah, jangan ngomel kayak emak-emak. Sekarang lebih baik kita merakit senjata dulu. Aku sudah gatal ingin meledakkan markas besar mereka, ucap Zakir. Tring, tring, tring. Sebuah private number menghubungi ponsel Reiki. Kenapa tidak diangkat? Tanya Zakir.
Private number. Jawab Regi. Rifki, Zakir, dan Steve kompak mendekat. Regi kemudian menggeser layar ponselnya dan menerima panggilan itu. Bab ke-184, JDMPS 2, Rumah Yamamura. Halo lelaki pujaanku. Sapa Hilman di seberang telepon. Mata Regi melotot saat mendengar ucapan Hilman yang membuat wajahnya memerah. Bagaimana tidak? Saat ini di sampingnya sudah ada putra dan menantunya. Steve sampai-sampai bertingkah seolah sedang sibuk dengan ponselnya saat mendengar ucapan Hilman. Hilman homo. Kalau kamu berani bicara sembarangan lagi, lubang pantatmu akan aku masuki granat agar meledak berkeping-keping. Dasar homo sialan. Maki Regi yang membuat Hilman jadi tergagah. Aku suka melihatmu yang garang-garang seperti ini. Ugoh, pasti sangat menggerahkan. Ucap Hilman yang sengaja ingin memprovokasi Regi. Hilman keparat. Tutup mulut busukmu itu. Sekarang katakan, di mana kamu menyekap